Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok saya Walia Fitrisari, Saya Faisyah Setia. Saya Dinatul Kamila. Saya Alvin Saputra. Kami akan membuat sebuah video pembelajaran tentang kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dalam mata pelajaran sejarah Indonesia yang diampu oleh Bapak Bustanud Dana SPD MSI. Kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi. Abdurrahman Wahid atau biasa disebut Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia yang menjabat dalam waktu singkat, yakni antara 1999 sampai 2001. Masa pemerintahan Gus Dur sebagai presiden RI berakhir dalam waktu 2 tahun setelah dilengsarkan pada 23 Juli 2001 oleh Majelis Permusyawaratan Perwakilan atau MPR. Sebelum dilengsarkan, Gus Dur terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Lantas, apa kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi? Yang pertama, bidang politik. Salah satu kebijakan Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin. Kemudian, Gus Dur juga menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau PKM sebagai Menteri Negara. Salah satu kebijakan di bidang politik yang paling menuai kontroversi adalah wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Reformasi yang dilakukan pemerintah pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi. Namun, wacana tersebut mendapat penolakan dari segala sisi, salah satunya Menteri Kehakiman Yusril Iza Mahendra. Kebijakan Abdurrahman Wahid selanjutnya adalah membuka hubungan dagang dengan Israel yang juga banyak menuai protes dari masyarakat. Bahkan, Gus Dur dianggap sebagai agen Yahudi oleh para demonstran. Melihat kondisi ini, pemerintah menganjurkan agar pembukaan hubungan tersebut ditunda. Kemudian pada tahun 2000, Gus Dur mengeluarkan peraturan presiden nomor 6/2000 yang mencabut instruksi presiden nomor 14/1967 yang dikeluarkan pemerintah Soeharto, yakni tentang larangan segala bentuk ekspresi agama dan adat Tionghoa di tempat publik. Dengan perpres yang dikeluarkan Gus Dur, maka etnis Tionghoa bisa melakukan kembali budaya tradisional mereka. Bahkan, Gus Dur juga menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional pada tahun 2000. Hal ini merupakan kebijakan pemerintahan Abdurrahman Wahid untuk mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang kedua, bidang ekonomi. Indonesia sempat mengalami krisis moneter 1997-1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. DEN diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto Cakrawirdaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp6.700 dan indeks harga saham atau IHSG berada di tingkat 700. Rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund atau IMF tidak pernah mencairkan pinjamannya. Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF. Yang ketiga, bidang militer. Kebijakan Abdurrahman Wahid dalam bidang militer adalah menciptakan supremasi sipil dengan memilih Menteri Pertahanan dari kalangan sipil, yaitu Juwono Sudarsono. Di tengah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, terjadi gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yaitu gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari NKRI. GAM melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah RI dan GAM itu sendiri. Sejak 1976 hingga masa kepemimpinan Gus Dur, GAM telah menewaskan ribuan jiwa.
Kebijakan Abdurrahman Wahid mengatasi GAM adalah melakukan pendekatan kebudayaan yang memungkinkan GAM melakukan dialog secara terbuka. Pada 1999, Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 88 mengenai Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh. Langkah ini menjadi awal baru bagi masyarakat Aceh sehingga Gus Dur dikenal sebagai presiden yang kaya akan kebudayaan dan humanis. Lewat cara ini, masalah GAM di Aceh berhasil diselesaikan. Keempat, bidang hukum. Abdurrahman Wahid merealisasikan pemisahan TNI Polri dan menempatkan lembaga TNI dan Polri di bawah kuasa kepresidenan langsung. Dalam hal ini, Abdurrahman Wahid sudah berhasil menindaklanjuti cita-cita reformasi yang sebelumnya dibuat oleh Habibie. Kepres ini kemudian diresmikan oleh Abdurrahman Wahid dengan mengeluarkan Kepres nomor 89 tahun 2000 tentang kedudukan kepolisian negara Republik Indonesia. Bunyi Kepres tersebut pasal 2 ayat 1 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan langsung di bawah Presiden. Yang kelima sekaligus terakhir, bidang sosial dan budaya. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai presiden Indonesia yang sangat lekat dengan budaya. Ia kerap mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama dengan melakukan pendekatan secara kebudayaan. Abdurrahman Wahid memberikan kebebasan pada rakyatnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kebijakan yang ia keluarkan, yaitu Kepres nomor 6 tahun 2000 tentang pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu dan menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama atau hari libur nasional. Selain itu, kebijakan lainnya yang menuai kontroversi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencopot Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi. Yang kedua, mencopot Kapus Penhankam, yaitu Maijen TNI Sudrajat. Yang ketiga, mencopot Menko Polkam Wiranto. Yang keempat, mengumumkan tentang Menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta Abdurrahman Wahid menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua. Demikianlah pembahasan kami terkait kebijakan Abdurrahman Wahid pada masa reformasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, hukum, serta sosial dan budaya. Semoga video ini dapat memberi wawasan baru, mengibarkan bendera kecintaan, serta memperkuat ketahanan nasional kita terhadap Indonesia. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.